Terima kasih Mbak Devi. Izin Bapak Ibu, apa suara saya sudah terdengar jelas di masing-masing Terdengar. Zoom itu? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sebelumnya salam kenal Bapak Ibu dari berbagai instansi pemerintah daerah ya. Ini kita bertemu melalui eh, daring, melalui Zoom meeting kali ini untuk belajar bersama, begitu ya Bapak Ibu, untuk menambah keilmuan kita terkait dengan SPBE. Banyak. Oke, baik. Kita izinkan saya mulai terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi 100 menit lo wabarakatuh. pilih. Selamat pagi, Bapak Ibu dari berbagai instansi pemerintah daerah. Perkenalkan, saya Alfi. Di sini nanti kita akan sedikit mengulas terkait dengan implementasi arsitektur proses bisnis pada siang versi 2 yang mungkin saat ini lagi happening ya Bapak Ibu, lagi mungkin dari pemerintah kabupaten kota sedang melakukan input terkait dengan SIA di versi 2 ini karena kemarin kabarnya dari Kemenpan RB maksimal pengisian itu ada di 30 November dan kemarin juga kami dapat info kalau misalkan akan diperpanjang sampai dengan di bulan Desember gitu. Nah, mungkin ini nanti bisa diimplementasikan harapannya ya Bapak Ibu, ini nanti hasil dari webinar pagi pagi ini nantinya bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu ketika menginputkan proses bisnis di SIA versi 2 begitu. Itu saja pengantar dari saya. Izinkan saya share screen untuk materi kita pada pagi hari ini. Sudah. Oke, baik. Topik kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan implementasi arsitektur proses bisnis di dalam SIA SPBE versi 2, yang mana eh, eh, ini adalah perkenalan singkat saya, Bapak Ibu. Tadi sudah diinfo oleh Mbak Devi juga bahwasanya ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan Tati, untuk penyusunan arsitektur, master plan, manajemen keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk agenda kita pada pagi hari ini nanti kita akan sedikit mengulas terkait dengan arsitektur proses bisnis. Kemudian nanti kita akan sedikit mengulas juga terkait dengan arsitektur SPBE dalam evaluasi RB yang mana kemarin juga sudah disampaikan oleh Kemenpan RB bahwasannya arsitektur SPBE ini erat kaitannya dengan evaluasi RB. Nah, kemudian selanjutnya yaitu nanti kita akan menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu sekilas terkait dengan seperti apa sih implementasi proses bisnis di sistem informasi arsitektur versi 2 kali ini. Nah, sedikit mengulas Bapak Ibu terkait dengan arsitektur proses bisnis, nanti kita akan mengulas sedikit terkait dengan apa itu definisi proses bisnis, kemudian atribut proses bisnis, kemudian proses bisnis itu. Oke, mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu di masing-masing IPPD terkait dengan definisi proses bisnis. Ini juga sudah dibuat ada dan maaf, oke. Ada di peraturan Perpres nomor 95 tahun 2015 yang mungkin ini sudah menjadi baseline dari Bapak Ibu ketika menyusun arsitektur proses bisnis ataupun arsitektur SPBE. Nah, di dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 ini, proses bisnis dijelaskan yaitu sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait. Jadi, ini juga ada kaitannya dengan Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 terkait dengan penyusunan
proses bisnis di instansi pemerintah daerah, yang mana di situ juga disebutkan bahwasanya proses bisnis itu adalah sekumpulan aktivitas ataupun kegiatan yang saling terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Mungkin sederhananya proses bisnis ini tuh dapat dikatakan eh, apa siapa melakukan apa begitu dalam organisasi di masing-masing OPD seperti itu. Kemudian proses bisnis ini juga bisa dijabarkan dalam dari SOTK yang ada di masing-masing perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, dari situ itu bisa tergambarkan proses bisnis di masing-masing OPD seperti itu. Kemudian di dalam Perpres 132 tahun 2022 terkait dengan arsitektur sistem pemerintahan elektronik nasional, di mana di situ juga sudah dijelaskan bahwa terdapat eh, 6 domain arsitektur SPBE. Jadi ini merupakan saya sedikit mengutip ya Bapak Ibu terkait kerangka yang ada di arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, yang mana di sini ada arsitektur SPBE. Nah, arsitektur SPBE ini di dalamnya memuat domain dan referensi. Nah, di dalam domain ini itu ada referensinya, Bapak Ibu. Jadi, lebih ke tingkatan begitu ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam domain arsitektur ini ada referensi arsitektur dan di dalam referensi ini ada metadata arsitektur. Nah, pada kali ini kita akan sedikit membahas terkait domain yang pertama yaitu domain arsitektur proses bisnis. Nah, di dalam arsitektur SPBE itu kan ada 6 domain tadi ya Bapak Ibu. Salah satunya ada domain arsitektur proses bisnis. Nah, di dalam arsitektur proses bisnis itu terdapat referensi arsitekturnya. Nah, kemudian di referensi arsitekturnya itu eh, layer yang paling terkecil itu adalah metadata. Seperti itu. Nah, komponen-komponen ini itu adalah komponen yang diperlukan dalam proses penyusunan keterpaduan arsitektur SPBE. Nah, nanti next-nya kita lihat ya Bapak Ibu keterpaduannya yang seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, detail dari yang slide sebelumnya, yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya di dalam arsitektur itu terdapat domain, kemudian di dalam domain itu terdapat referensi arsitektur, dan di dalam referensi arsitektur itu terdapat metadata. Nah, ini kita perjelas lagi di gambar yang kedua, Bapak Ibu. Dan di gambar yang ketiga, jadi untuk di domain proses bisnis itu ada 4 tingkatan Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah struktur referensi arsitektur proses bisnis yang memang terdiri dari tingkat 1, 2, 3 sampai dengan 4 gitu. Nah, tingkat 1 dan tingkat 2 itu didapatkan dari gambaran ini yang kami kutip dari Perpres 132 tahun 2022. Nah, di sini dalam tingkat 1 itu adalah berisikan sektor pemerintahannya. Nah, di sektor pemerintahan ini terdapat 9 jenis sektor pemerintahan. Kemudian di tingkat dua ini adalah kubus yang paling kecil-kecil ini, Bapak Ibu. Nah, di sini di dalamnya itu ada 45 urusan pemerintahan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nih menghitung ulang kalau misalkan dari paparan saya ini perlu dikonfirmasi atau divalidasi. Nanti landasannya menggunakan 132 tahun 2022 terkait dengan arsitektur SPBE nasional. Nah, di situ juga sudah dijelaskan bahwasanya tingkat 1 itu ada 9 sektor pemerintahan, kemudian di tingkat 2 itu ada 45 urusan pemerintahan. Dan tingkat tiganya ini kemarin kami dapatkan juga dari pada saat pengisian SIA itu ada kurang lebih ada 303 fungsi pemerintahan. Begitu. Nah, tingkat 4 ini adalah subfungsi pemerintahannya yang mana itu adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa merumuskan tingkat empatnya di masing-masing level seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu di slide sebelumnya bahwasanya di dalam arsitektur itu ada domain, kemudian kemudian di dalam domain itu ada referensi dan di dalam referensi itu ada metadata. Nah, kali ini terkait dengan atribut proses bisnis ini juga sudah dijelaskan di Surat Edaran Menteri Pan RB nomor 18 tahun 2022
tentang keterpaduan layanan digital nasional melalui penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Yang mana dijelaskan juga proses bisnis ini memiliki atribut. Nah, atribut ini itu merupakan karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata arsitekturnya. Nah, apa saja atribut dari proses bisnis? Itu ada 9 atribut yang ada di proses bisnis. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sedang merumuskan atau sedang menyusun arsitektur proses bisnis, itu Bapak Ibu dapat mengacu surat edaran ini untuk mengakomodir atribut-atribut apa saja yang ada di proses bisnis. Nah, di sini ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Di sini nama atributnya ada ID, kemudian ada nama bisnis atau urusan, yang mana ini adalah penamaan nama proses bisnis yang ada di masing-masing pemerintah daerah atau instansi pusat. Kemudian ada uraian bisnis atau urusan, yaitu merupakan definisi atau deskripsi singkatnya terkait dengan penjabaran nama proses bisnisnya atau nama urusan. Kemudian ada kode mode referensi, kode mode referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis atau urusan yang dipilih. Ini merupakan adalah atribut yang didapatkan dari referensi arsitektur proses bisnis. Yang tadi dari 9 sektor pemerintahan, kemudian ada 45 urusan. Dan ada kurang lebih 303 terkait dengan RAB level 3-nya, begitu. Kemudian ada sasaran strategis. Nah, sasaran strategis ini yang dimiliki oleh IPPD. Kemudian ada indikator kinerja utama. Kemudian ada nilai IKU target dan ada nilai IKU realisasi sampai dengan ID metadata terkait. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun untuk arsitektur SBBE khususnya pada domain proses bisnis, Bapak Ibu dapat mengacu atribut-atribut yang tercantum di proses bisnis itu. Yang mana di sini sudah dijelaskan juga di surat edaran. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan proses bisnis dengan domain-domain yang lainnya? Nah, hal ini juga sudah disebutkan Bapak Ibu di Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwasannya domain proses bisnis akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data informasi. Nah, seperti yang ada di gambar, ini yang sudah di blok warna orange ya Bapak Ibu di identifikasi layanan digital terintegrasi. Di sini domain proses bisnis ada di paling sisi kiri ya Bapak Ibu ini yang saling berkaitan dengan domain layanan yang ada di sini dan kemudian bersinggungan dan berelasi juga dengan domain data dan informasi seperti itu. Jadi kalau kita ambil ya Bapak Ibu, kita dari yang gambar yang warna orange ini, kita terjemahkan dalam gambar yang lebih besar itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, gambaran ini kita dapatkan atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa menelaah atau mengkaji dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 seperti itu. Jadi di sini domain proses bisnis, tadi kan di dalam domain proses bisnis ada referensi ya Bapak Ibu. Nah, domain proses bisnis ini berelasi langsung dengan domain layanan, kemudian dengan domain data dan informasi, begitu. Kemudian arsitektur SPBE dalam evaluasi RB. Nah, di sini juga kemarin dari Kemenpan RB sudah memaparkan terkait dengan keterkaitan antara arsitektur SPBE dalam evaluasi RB yang dijelaskan pada Kemenpan RB nomor 739 tahun 2023 tentang petunjuk teknis evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023. Nah, di dalamnya berisikan bahwasanya di indikator tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE di sini ada kategori penilaiannya, Bapak Ibu. Nah, kategori penilaiannya itu adalah rentang 0 sampai dengan 5. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman IPPD dapat mendapatkan nilai-nilai yang ada di kategori penilaian dari mulai 0 sampai dengan nilai 5. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya dari teman-teman IPPD ketika
ingin mendapatkan nilai satu dari teman-teman IPPD harus memiliki SIS, begitu. Kemudian kalau ingin mendapatkan di tingkat kematangan 2 itu adalah dari teman-teman IPPD harus sudah memiliki TUPI. Kemudian tingkat kematangan 3 sudah memiliki analisis gap dan peta rencana SPBE. Kemudian tingkat kematangan 4 sudah sampai dengan clearance atau evaluasi belanja TIK. Dan untuk tingkat kematangan 5 yaitu adalah review dan evaluasi berkala. Nah, dari tingkat kematangan 1 sampai dengan 5 ini, kalau kita melihat itu sudah diimplementasikan pada aplikasi yang saat ini sudah dikembangkan oleh Kemenpan, yaitu ada di SIA SPBE versi 2. Nah, hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Pedoman 3 tahun 2024 Bapak Ibu terkait dengan pedoman teknis evaluasi yang mana juga di situ di indikator 14 bahwasanya proses bisnis itu juga menjadi penilaian yang mana itu harus diinputkan juga pada SIA SPBE versi 2 seperti itu. Jadi ini sangat berkorelasi ya Bapak Ibu terkait dengan penilaian indeks SPBE, kemudian penilaian evaluasi RB. Nah, ini mungkin menjadi PR nih di masing-masing IPPD Bapak Ibu. Nah, mulai mulai harus banyak yang diisikan nih di SIA SBBE versi 2-nya seperti itu. Kemudian bagaimana nih cara implementasi SIA versi 2 di SBBE? Nah, sedikit mengulas Bapak Ibu terkait dengan SIA SPBE yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu pengelolaan arsitektur SPBE guna mendukung transformasi digital melalui keterpaduan layanan digital. Nah, implementasi ini khususnya dalam proses bisnis pada SIA versi 2 itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Ada analisis SIS yang mana ini berfokus pada proses bisnis yang saat ini dimiliki oleh IPPD. Kemudian analisis 2B yaitu berfokus pada inovasi proses bisnis, integrasi layanan bagi pakai data dan mekanisme interoperabilitas. Kemudian ada katalog gap, yaitu berfokus pada penggambaran tentang perbedaan antara SIS dan 2B. Nah, seperti apa nih terkait dengan analisis SIS, analisis 2B, dan katalog gap? Kita sedikit ulas ya Bapak Ibu. Yang pertama, di domain proses bisnis itu IPPD diwajibkan untuk menginputkan setiap proses bisnis yang diselenggarakan dan juga dikaitkan pada referensi arsitektur proses bisnis level 3. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu terkait dengan struktur referensi arsitekturnya bahwa ada 4 tingkatan Bapak Ibu. Ada sektor pemerintahan. Nah, mungkin sedikit kembali ya di struktur referensi arsitektur proses bisnis. Nah, tingkat 1 itu kalau didefinisikan dalam SIA SPBE merupakan RAB level 1. Kemudian tingkat 2 itu adalah RAB level 2. Kemudian tingkat 3 di sini didefinisikan pada CSPBE yaitu RAB level 3. Dan tingkat 4 yaitu RAB level 4. Begitu. Nah, kemudian setelah itu dari setiap objek proses bisnis yang ada diwajibkan juga untuk memodelkan alur proses bisnis dalam bentuk BPMN, yaitu Business Process Modeling and Notation. Nah, dari setelah penggambaran di level 3,